Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya khutbah singkat dari Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah maka sempurnalah segala kebaikan. Ayyuhat talabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita belajar akidah akhlak dan kita memasuki pelajaran 2. Bagi yang sudah punya kitab, ya pelajaran 2 pada halaman 5. Adapun topik pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah atau tauhid rububiyah. Sebelumnya kita telah membahas tentang tauhid. Apa itu tauhid? Ya. Dan bagaimana seharusnya seorang mukmin ia dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan telah lewat pembahasannya. Kemudian tauhid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya tauhid rububiyah. Yang kedua ada yang namanya tauhid uluhiyah. Kemudian ada tauhid asma wa sifat. Ingat 3 tauhid ini. Secara umum, makna daripada 3 tauhid ini bahwasanya rububiyah itu artinya pengaturan. Ya, rububiyah itu artinya pengaturan. Artinya Allah lah yang mengatur semesta alam. Semua apa-apa yang terjadi di semesta alam ini, maka itu semua merupakan perbuatan Allah. Nanti kita bahas secara terperinci. Adapun tauhidul uluhiyah, arti secara bahasa adalah ketuhanan. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini uluhiyah namanya. Jadi tauhid uluhiyah itu artinya kita mempertuhankan Allah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lainnya. Kita beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah saja, tidak ada yang lainnya. Ini namanya uluhiyah, ketuhanan yang Maha Esa. Satu-satunya Dia adalah Tuhan, zat tempat kita beribadah. Ini uluhiyah namanya. Kemudian asma sifat adalah kita mentauhidkan Allah berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Insya Allah pada pembahasan yang akan datang itu akan lebih rinci lagi. Sekarang kita akan membahas tentang tauhid rububiyah terlebih dahulu. Tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya. Titik sampai di situ. Sekali lagi, tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya. Jadi kalau ditanya apa itu tauhid, tauhid itu artinya mengesahkan. Apa itu mengesahkan, Ustadz? Apa itu esa? Esa itu satu. Jadi kalau mengesahkan artinya menjadikannya satu. Mengesahkan Tuhan itu artinya menjadikan Tuhan itu hanyalah satu saja. Ya.
Jadi makna tauhid itu artinya esa. Mentauhidkan Allah berarti menjadikan Allah itu satu. Ya. Jadi tauhid rububiyah ialah mengesakan Allah dalam rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Rububiyah ini berasal dari kata Rabb. Berasal dari kata Rabb. Atau yang kita sebut dengan Rabbun. Atau yang kita sebut dengan Rabbun. Ya, Rabb. Jadi Rabb itu artinya apa sih? Biasanya kita terjemahkan Rabb itu artinya Tuhan. Dia ada makna secara bahasa. Apa sih Rabb itu? Rabb itu artinya pengatur. Ya. Rabb itu artinya yang membimbing juga bisa. Ya. Jadi makna yang pas untuk Rabb itu artinya pengatur. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan ya Rabbana, ya Rabbi, ya. Biasanya diterjemahkan apa? Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan, wahai Tuhanku. Ya, Rabb itu diterjemahkan dengan Tuhan. Ya sebenarnya tidak masalah. Ya. Tapi di sini kita ingin tahu apa sih makna Rabb atau Rabbun. Secara bahasa itu Rabbun itu artinya pengatur. Nah, dari kata Rabbun inilah muncullah lafaz atau kata rububiyah. Rububiyah yang berarti pengaturan. Ya. Jadi apa itu tauhid rububiyah? Tauhid Rabb atau tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pengaturan, di dalam perbuatan. Iya. Jadi begini. Apa saja yang terjadi di semesta alam? Apa saja yang terjadi di muka bumi ini? Apa saja yang terjadi pada diri manusia? Entah yang baik, entah yang buruk, atau apa saja. Ya. Siapa yang punya perbuatan? Kita meyakini itu semua adalah perbuatan Allah. Ya. Kita meyakini itu semua perbuatan Allah. Ketika datang angin topan, ketika datang hujan, ketika datang angin sepoi-sepoi, ketika datang virus corona, ketika datang hujan, kita bertanya, ini perbuatan siapa? Jangan kita meyakini ini adalah perbuatan, ini adalah ulah, ini kejadian karena ini dan seterusnya. Tidak boleh ada keyakinan di samping kita meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada. Maka kita katakan sebagai hamba yang bertauhid bahwasanya ini semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maksud daripada tauhid rububiyah itu. Yep. Hal itu berarti bahwa Allah lah satu-satunya pemilik, pencipta, dan pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberikan manfaat dan memberikan bahaya, serta mengatur segala makhluk. Ini semua adalah perbuatan Allah. Jadi kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya ini semua peristiwa, ini semua kejadian yang ada adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh. Ya, tsunami tahun 2004 ini ya, bukan sekedar melanda Aceh saja, tapi juga melanda negara sekitarnya juga.
Thailand juga kena, ya, kemudian Singapura juga kena, Sri Lanka juga kena, India juga kena. Tetapi yang parah adalah Indonesia, tepatnya di Aceh. Nah, kita katakan, ini perbuatan siapa? Siapa yang mendatangkan bencana itu? Siapa yang mendatangkan tsunami itu? Siapa yang berkuasa di balik itu untuk mendatangkan bencana tsunami? Kita meyakini seyakin-yakinnya yang mendatangkan bencana, yang mendatangkan tsunami itu adalah Allah. Lalu muncul keyakinan orang-orang yang tidak bertauhid. Apa katanya? Oh, Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, sedang ngamuk. Nah, ini tersebar itu di medsos dulu. Kalau medsos zaman dulu itu kan hanya sebatas televisi. Belum ada itu HP, itu belum ada. Via WhatsApp itu belum ada. Itu pun HP zaman dulu, HP Nokia, ya. SMS saja juga itu jarang saat itu. Medsos masih berupa koran, televisi, radio. Tersebar info bahwasanya Ratu Pantai Selatan sedang mengamuk. Ya. Nah, ini kan tidak punya tauhid. Siapa Ratu Pantai Selatan? Siapa? Ratu Pantai Selatan itu adalah seorang ratu yang tinggal di pantai di selatan. Gimana ceritanya seorang ratu tinggal di dalam pantai atau tinggal di dalam laut? Entah dongeng dari mana mereka dapat yang kisah seperti ini. Kalau ditanya, kamu sudah pernah lihat Ratu Pantai Selatan tidak? Belum pernah lihat. Jangankan Ratu Pantai Selatan, ya. Ratu yang ada di daratan aja belum pernah lihat. Ya kan? Ratu benaran, ratu daratan, gitu. Belum pernah lihat. Apalagi Ratu Pantai Selatan yang konon katanya tinggalnya di dalam dasar laut lagi. Kendaraannya buaya lagi. Ya Allah, ini keyakinan macam apa ini? Ini keyakinan orang-orang yang hobi baca komik. Akhirnya dia pun berkhayal. Pikirannya pun melalang buana kemana sesuai dengan apa yang dibaca itu berupa komik. Ya. Maka hati-hati anak-anak sekalian supaya tidak menjadi orang-orang yang khoyaliyun, orang-orang suka berkhayal. Hindari baca komik. Hindari bacaan-bacaan yang tidak masuk akal. Ini akan mempengaruhi pikiran seseorang. Akan menguasai alam sadar seseorang. Sehingga dia pun berkhayal. Nah, ini munculnya hoax itu dari orang-orang suka baca komik. Bacalah yang bermanfaat. Buku-buku agama, buku-buku akidah. Ini yang bermanfaat. Ya, buku-buku tentang sosial. Ya. Buku-buku tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu kedokteran. Ngapain baca komik? Cerita-cerita khayalan. Gimana ceritanya seorang ratu tinggal di dasar laut, nanti kendaraannya kendaraan buaya. Di atas kepalanya itu penuh dengan ular. Ratu itu sedang marah kepada manusia. Entah apa kesalahan manusia. Sehingga dia mendatangkan tsunami yang begitu dahsyat. Mematikan ratusan ribu manusia. Memporak-porandakan segala bangunan yang kokoh sekalipun. Ini keyakinan yang khayal. Tidak benar. Syirik. Orang punya keyakinan ini syirik. Kita meyakini siapa punya perbuatan itu, siapa datangkan bencana, kita katakan Allah. Ini namanya tauhidur rububiyah.
Rububiyah itu artinya perbuatan. Kalau kita meyakini ini adalah perbuatan Allah, seyakin-yakinnya, maka kita telah bertauhid kepada Allah dengan tauhid rububiyah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Yang membuat gunung meletus siapa? Juga Allah. Nah, ini juga keyakinan, ada keyakinan yang khayal masalah ini. Ada tahun berapa itu di Yogyakarta itu? Ada mbah apa namanya itu? Ya, pokoknya di sana ada orang yang tidak berbaju, macam kayak orang gila gitu kan, yang berpenghuni di atas gunung. Ya, katanya orang itu yang ngamuk, ya entah apalah keyakinan tentang orang itu gitu. Lah kok bisa? Ini orang ini punya kekuatan apa, kesaktian apa yang dimiliki oleh orang ini kok sampai membuat gunung itu meletus? Ya, ini memang pikiran manusia itu agak miring gitu. Tapi anehnya kok laku gitu ya. Sudah miring kayak gini kok laku juga. Jangan-jangan orang-orang yang mengkonsumsi informasi, kabar, juga orang-orang miring kali ya. Sehingga informasi itu tersebar luas. Kenapa tidak kita menyaringnya? Kenapa kita percaya begitu saja? Selalu kita kaitkan bencana dan musibah itu dengan kekuatan manusia, kekuatan mistik. Kekuatan mistik. Selalu dikait-kaitkan dengan seperti itu. Yang tidak pernah kita lihat, ya mistik dan tidak masuk akal. Waktu terjadi lumpur lapindo, kalian tahu lumpur lapindo ya? Itu mulai lumpur lapindo itu tahun berapa itu? Mungkin kalian belum lahir. Ya, itu punya perusahaan itu miliknya Abu Rizal Bakri. Penggalian minyak BBM, penggalian minyak. Oleh karena penggaliannya begitu dalam, karena orang menggali minyak itu harus dalam sekali, tapi dalam terus, semakin dalam sampai pada kerak bumi. Akhirnya sampai di bagian bawah itu bocor. Akibat daripada kebocoran itu, maka minyak pun keluar. Sehingga mengeluarkan semua lumpur-lumpur yang ada di tanah. Dan lumpur itu keluar semua. Semua perut bumi keluar semua lumpur-lumpur itu. Akhirnya lumpur itu pun menyerang desa-desa yang ada di sekitar itu. Menyerang warga dan warga pun mengungsi semua. Dan beberapa daerah, beberapa kota, beberapa desa yang ada di sekitar itu tenggelam dengan lumpur semua. Semua pohon-pohon, semua rumah-rumah tenggelam ya pada lumpur. Makanya disebut dengan lumpur lapindo. Sampai sekarang lumpur itu berjalan terus, merayap terus. Desa-desa sekitarnya itu menjadi ancaman bagi lumpur itu. Ya, kalau sudah terkena lumpur itu tenggelam sudah desa itu. Dan manusia harus mengungsi. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Ya. Mereka mengangkut sapi, kambing pakai helikopter. Naik ke atas. Itu sapi diikat, kemudian diangkat pakai helikopter. Kemudian apa? Pas di mulut lumpur lapindo itu dilemparkan itu sapi. Tenggelam, lumpur panas banget. Ya, sapi pun meronta-ronta masuk ke dalam lumpur itu karena panas sampai akhirnya mati. Ini sebagai persembahan. Kepada siapa? Kepada jin. Mungkin di situ ada jin yang marah, ada jin yang murka, yang tidak suka dengan manusia, sehingga harus dipersembahkan berupa seekor sapi. Nah, ini lagi-lagi meyakini bahwasanya adanya bencana berupa lumpur lapindo itu ya karena ada kekuatan mistik. Mereka tidak meyakini itu adalah perbuatan Allah. Mereka tidak meyakini itu perbuatan Allah. Nah, ini memang tidak masuk akal. Ya, sampai sekarang
Sudah berapa ekor sapi dimasukkan ke dalam lumpur. Sampai sekarang lumpur masih keluar. Kemudian diarahkan ke sungai mana gitu kan, atau pipanya juga diarahkan ke laut, ya, supaya lumpur itu tidak jalan-jalan masuk ke desa yang berikutnya. Kita katakan ini adalah musibah. Siapa yang mendatangkan musibah ini? Kita yakin seyakin-yakinnya ini adalah perbuatan Allah. Allah lah yang mendatangkan musibah ini. Ya. Jangan keyakinan yang macam-macam, pikirannya macam-macam. Harus pakai sapi, apa kaitannya sapi dengan lumpur itu? Itu artinya Anda menguburkan hidup-hidup sapi ke dalam lumpur. Itu namanya zalim. Itu namanya sadis. Itu namanya kejam dan jahat namanya. Ya, lebih baik Anda menyembelih sapi itu, ya, kemudian dagingnya dibagi-bagi kepada orang-orang yang miskin. Sudah keyakinannya yang sesat, tidak benar, ya, khayal, sapi lagi jadi korban, dikubur hidup-hidup di dalam lumpur yang panas pula. Ini kejam, sadis, zalim. Ya. Jadi kita katakan ini semua kejadian, ini semua peristiwa adalah perbuatan Allah. Datangnya angin torpedo yang menghantam suatu negeri atau semua negeri, kita katakan ini adalah perbuatan Allah. Ada yang lebih dahsyat daripada tsunami, yaitu banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat itu disebutkan bahwasanya banjir di zaman Nabi Nuh menutup seluruh permukaan bumi tanpa terkecuali. Yang tersisa adalah Nuh dan orang-orang yang ada di kapal Nuh. Sehingga ahli sejarah mengatakan Nuh menjadi manusia yang pertama setelah Adam. Artinya Nuh bersama orang-orang yang ada di kapal itu kembali merintis kehidupan yang pertama kali di muka bumi setelah Nabi Adam. Karena saat itu ketika terjadi banjir, semua manusia dan semua apa yang ada di muka bumi semuanya binasa. Hancur. Saking dahsyatnya banjir di zaman Nabi Nuh. Kita katakan, siapa yang punya perbuatan itu, yang mendatangkan banjir besar itu? Jawabannya Allah. Kita tahu kan kenapa Allah mendatangkan banjir itu? Karena kekafiran, kesirikan, dan keburukan yang ada pada kaum Nuh alaihissalam. Iya kan? Kan masuk akal. Kita tahu kenapa terjadi banjir di kaum Nabi Nuh. Karena mereka melakukan kekafiran. Itu lebih dahsyat lagi dibandingkan tsunami. Yap. Belum lagi kehancuran yang menimpa kaum Samud, kaum 'Ad, itu lebih dahsyat lagi daripada lumpur lapindo ini. Ya, kalau kaum Samud itu hujan batu. Hujan batu. Setelah dihujani dengan hujan batu, datang lagi petir, guntur yang menggelegar, menghancurkan gendang-gendang telinga mereka sehingga bercucuran darah di telinga mereka. Datang lagi hujan, ya, sudah petir yang menggelegar, hujan batu pula, hancur semua. Tidak cukup sampai di situ. Buminya diangkat setinggi-tingginya kemudian dibalik, hancur. Siapa yang punya perbuatan itu? Allah. Ya. Maka anak-anakku sekalian, segala peristiwa, segala kejadian berupa musibah itu adalah perbuatan Allah. Segala kebaikan, nikmat, rezeki, siapa yang punya perbuatan? Allah. Yang mendatangkan angin siapa? Allah. Yang mendatangkan banjir siapa? Allah. Yang menghancurkan suatu negeri siapa? Allah. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya. Itulah perbuatan Allah. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Kalau orang yang masih mengatakan, terjadinya tsunami ini karena Ratu Nyi Roro Kidul ngamuk, marah. Nah, ini dia tidak bertauhid. Ya, terjadinya ini karena adanya ini. Karena penghuni ini marah dan sebagainya.
ini tauhidnya masih kurang. Ya. Maka perlu kita tanamkan di dalam diri kita, anak-anak sekalian, tentang tauhid rububiyah ini. Iya, tanamkan dalam diri kita tauhid rububiyah, yaitu tauhid perbuatan dan pengaturan. Sekali lagi, rububiyah itu artinya perbuatan atau pengaturan. Ya. Bahwasanya yang punya rububiyah, yang punya pengaturan, yang punya perbuatan di jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ya adapun yang kita lihat bahwasanya kejadian dan peristiwa itu lewat orang, ya, dilakukan oleh manusia, ini hanya perantara saja. Sebenarnya itu adalah kehendak Allah. Ya, memang ada unsur perbuatan manusia, kelakuan manusia sehingga mendatangkan bencana. Seperti manusia yang menebang pohon mendatangkan banjir. Ya, atau orang yang menghancurkan karang yang ada di laut, ya, menyebabkan ikan-ikan itu hilang di situ, pergi. Ini kan bencana alam. Ya, pemotongan pohon-pohon yang ada di gunung juga menyebabkan tanah longsor. Nah, ini bencana alam akibat daripada ulah tangan manusia. Tapi ingat, itu semua kembali kepada Allah. Itu hakikatnya Allah yang berbuat, Allah yang melakukannya, tapi lewat perantara manusia. Lewat perantara manusia. Ya. Jadi segala sesuatu, kejadian ataupun peristiwa bisa terjadi karena sebab atau tanpa sebab. Ada sebab, ada juga tanpa sebab. Terjadi sesuatu karena sebab. Ya, seperti datangnya banjir tadi disebabkan karena manusia menebang pohon di atas gunung atau terjadinya tanah longsor. Yang mendatangkan bencana ini adalah Allah, tapi disebabkan oleh perbuatan manusia. Ya, disebabkan karena perbuatan manusia. Datangnya tsunami itu ada sebab. Semua ini sudah menjadi sunatullah. Segala sesuatu apa yang Allah kehendaki pasti Allah mengawali dengan sebab. Dan sebab itu adalah sunatullah, sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Ada terjadi tanpa sebab, ini jarang terjadi. Allah bisa melakukan sesuatu tanpa sebab. Ini adalah kehendak dan kekuasaan Allah. Tetapi sunatullah yang mesti berlaku atas kehendak Allah juga adalah Allah menjadikan sesuatu peristiwa itu diawali dengan sebab. Tsunami apa sebabnya? Karena adanya lempengan di dasar laut, lempengan tanah di dasar laut, ya, terjadi kenaikan. Jadi terjadi pergeseran, kemudian naik ke atas, kemudian air laut tumpah masuk ke daratan. Itulah sebab tsunami. Yang pertama itu diawali dengan gempa dulu. Gempa yang begitu dahsyat, kemudian tanah pun yang ada di dasar laut bergeser ke atas. Karena bergeser ke atas, akhirnya air laut pun tumpah, maju ke depan. Ya, masuknya ke daratan. Dan air yang masuk ke daratan itulah terjadinya tsunami itu. Ya, ini sebab. Ya, karena adanya gempa, juga karena adanya patahnya lempeng yang ada di dasar laut. Dan sebab ini juga terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan seterusnya. Jadi, ya, semuanya adalah perbuatan Allah. Dan kejadian yang ada bisa karena sebab, bisa juga karena tanpa sebab. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini keyakinan kita tentang tauhid rububiyah. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.